Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam Lilin Pengharapan. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan kembali berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan bagian firman Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk mengerti, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca satu bagian dari Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Filipi 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi yang terbatas ini, kita perlu memikirkan mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditunda. Satu hal di dalam surat yang kita baca tadi, Paulus di dalam masa-masa lockdown yang harus dia jalani karena dia harus di penjara di Roma, dia melakukan satu hal yang penting. Walaupun dia tidak bisa berjumpa dengan jemaat di Filipi, dia menuliskan surat penggembalaan bagi jemaat ini. Karena dia rindu, walaupun tidak bertemu dengan jemaat Filipi secara langsung, tetapi dia rindu untuk boleh terus menggembalakan jemaat ini. Dan di dalam surat yang dia berikan kepada jemaat di Filipi ini, dia menaikkan doa untuk jemaat ini. Dia mulai dengan ucapan syukur untuk jemaat di Filipi, dan di dalam ayat yang kita baca tadi, dia menaikkan satu doa, satu harapan yang dia rindukan itu terjadi di jemaat di Filipi, yaitu pertumbuhan rohani. Paulus rindu jemaat Filipi itu menjadi satu jemaat yang dewasa di dalam Kristus. Paulus berdoa supaya mereka semakin bertumbuh kasihnya terhadap kebenaran, tetapi juga bertumbuh di dalam kemampuan mereka menilai sesuatu untuk melakukan apa yang terbaik dari hal-hal yang baik. Sehingga pada saatnya ketika mereka berjumpa dengan Kristus, jemaat Filipi boleh didapati sebagai jemaat yang suci dan tak bercacat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus juga menghendaki setiap kita boleh mengalami pertumbuhan rohani di dalam Dia. Hari demi hari, Tuhan mengharapkan kita boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Di dalam kondisi yang sama, saat ini di dalam keterbatasan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi sungguh kami rindu jemaat Tuhan juga mengalami pertumbuhan kerohanian. Biarlah apa yang kita alami saat ini tidak membatasi pertumbuhan kerohanian kita, tetapi kita justru menjadikan momen ini sebagai satu momen, menjadi satu kesempatan supaya setiap kita juga boleh semakin mengasihi kebenaran. Ketika kita mengasihi kebenaran, yaitu firman Tuhan, kita boleh semakin menjadi orang-orang yang berhikmat, tahu melakukan apa yang terbaik di tengah-tengah segala situasi. Dan sehingga pada saatnya nanti ketika kita berjumpa, kita boleh mendapati karakter kita masing-masing boleh semakin serupa dengan Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan setiap kita, memampukan kita, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun kita tidak berjumpa, tetapi kita boleh semakin dewasa di dalam Dia. Mari sekali lagi kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tolong ingatkan kami Tuhan,
saat ini ada satu tanggung jawab juga yang terus harus kami kerjakan, yaitu kami harus bertumbuh di dalam iman percaya kami. Tuhan, kasih-Mu sudah cukup bagi kami untuk memampukan kami mengalami pertumbuhan hari demi hari. Oleh karena itu, tolong kami untuk kami boleh terus melekat di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tahu betul apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah pilihan yang tidak banyak ini. Kami boleh melakukan yang terbaik dari hal-hal yang baik. Kau yang memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.